Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang penerapan ragam hias pada kayu. Pada bab ini, kita akan membahas pengertian penerapan ragam hias pada kayu. Kemudian, kita juga akan membahas bentuk-bentuk penerapan ragam hias pada kayu. Lalu dibahas juga teknik ukir dan lukis yang biasa digunakan untuk penerapan ragam hias pada kayu. Lalu kita juga akan lihat beberapa contoh-contoh penerapan ragam hias pada kayu. Lanjut. Nah, lihat kelas sudah mulai ramai. Sebaiknya kita mulai saja pembelajaran kali ini. Kalian siap? Oke. Pengertian ragam hias kayu. Ragam hias pada kayu artinya penerapan ragam hias yang dapat dilakukan dengan teknik mengukir dan melukis atau gabungan keduanya. Jadi, motif hias yang dilukis atau diukir pada kayu itu namanya ragam hias kayu. Sekarang bagaimana penerapan ragam hias pada kayu? Kita lihat. Ragam hias pada kayu dapat diterapkan pada satu perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, meja, peti, dan lain-lain. Yang kedua, bisa juga bagian bangunan rumah, misalnya tiang, pintu, jendela, dinding kayu. Atau juga dapat diterapkan pada bidang 2 dan 3 dimensi. Kemudian juga dapat pada bahan kayu yang merupakan benda seni daerah, misalnya tameng, topeng, busur panah, dan lain-lain. Ini bentuk penerapan ragam hias pada kayu. Sekarang kita pahami fungsi ragam hias pada kayu. Antara lain, 1. Sebagai hiasan. Kalau sebagai hiasan, yang dipentingkan adalah fungsi estetika atau keindahan. Yang kedua, ragam hias pada kayu juga bisa memiliki nilai simbolis, yaitu yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Yang ketiga, ragam hias pada kayu juga dapat berfungsi menjadi identitas atau ciri hiasan suatu etnis, misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua. Itu memiliki ragam hias khas dari bahan kayu. Kemudian teknik penerapan ragam hias pada kayu. Bisa juga digunakan teknik ukir, artinya kayu diukir. Maksudnya ragam hias pada kayu itu ditampakkan dengan cara mengukir. Tentu saja menggunakan alat pahat dan pemukul. Yang kedua, kayu dilukis dengan ragam hias, artinya melukis ragam hias di atas kayu. Kita bahas sedikit tentang alat untuk mengukir ragam hias di atas kayu. Adapun pahat itu ada berbagai jenis. Ada pahat kuku, pahat lurus, pahat lengkung setengah bulatan, dan pahat miring. Yang kedua, pemukul. Umumnya pemukulnya terbuat dari kayu.
meskipun ada juga yang menggunakan pemukul dari besi. Inilah dua alat yang digunakan apabila kita ingin menerapkan ragam hias pada kayu dengan teknik ukir atau mengukir. Teknik ragam hias yang sifatnya ukir ya. Nah, kita lihat sekarang langkah-langkahnya atau prosedurnya. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. A. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Alatnya tentu saja pahat ukir, pemukul, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. B. Memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Banyak ragam hias berbagai bentuk, apalagi kalau kita ingin memilih bentuk-bentuk yang ada di daerah Nusantara ini. C. Membuat sketsa ragam hias pada kayu. Dibuat dulu garis besar dari bentuk motif hias tersebut pada kayu. Kemudian yang D. Memberikan warna pada hasil gambar. Baru kalau sudah A, B, C, D ini kita tempuh, kita mulai mengukir menggunakan ukiran atau alat pahat dan pemukul dengan memperhatikan alur serat kayu tersebut. Ini contoh hasil karya ragam hias pada kayu yang memang dibuat dengan teknik mengukir. Ada contoh orang yang sedang menggunakan pemukul logam dan alat pahat. Ini hasilnya. Nah, ini 4 contoh motifnya flora dan fauna adalah hasil penerapan ragam hias dengan teknik ukir. Kemudian teknik melukis ragam hias di atas bahan kayu. Prosedur atau langkah melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Pertama adalah A. Menyiapkan bahan dan alat melukis. Tentu cat, bisa cat akrilik atau cat tembok, kuas dan palet. B. Menyiapkan bahan kayu, yaitu bentuknya papan kayu. C. Membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Jadi kita bisa menciplak boleh, melukis boleh, bentuk motif ragam hias pada kertas terlebih dahulu. Kemudian D. Memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Yang E. Menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar hias. F. Memberikan lapisan vernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Jadi bisa saja kita mencetak motif hias kalau kita merasa kurang bisa melukis dari komputer atau di print, kemudian diterapkan pada kayu, diberi warna dan di vernis. Ini langkah membuat ragam hias pada kayu. Ini contoh ya, hasil karya menerapkan ragam hias pada kayu tapi dengan teknik melukis motif bunga, motif kartun, ini adalah motif anime, dan juga topeng yang sudah digambar atau dilukis dengan warna yang dibutuhkan. Ini juga termasuk ragam hias pada kayu dengan teknik melukis. Ya, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.